Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Asa Teknikal Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Jumat 31 Oktober 2025, hari yang cukup menarik, tertutup candle daily, weekly, dan monthly. Dan seperti biasa, nanti kita menguasai ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, saya tinggal klik link sosial base deskripsi, dan bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang pertanyaan kita saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan tonton pastikan sejam kalau sudah waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Jangan lupa juga notifikasinya, ada konten Cabari dari cuan saham, Senin sampai Jumat alias harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan-cuan saham, ada grup Telegram untuk publik yang mana itu gratis alias free. Bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram cuan-cuan saham publik, ya, itu teman-teman bisa klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Jadi di deskripsi video ini ada link Telegram, teman-teman bisa gabung, klik dan nanti langsung gabung ke CCS publik yang mana itu gratis. Sesekali karena ada view saham, stock pick, watchlist, discuss, dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa juga saya teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham, lalu simak video yang ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit, dan kalau mau mendaftar tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut, ya. Langkah-langkahnya sudah ada di dalam Google Form, dan kalau teman-teman mau mengisi, kalau mau mendaftar tinggal mengikuti langkah-langkahnya aja. Kalau misalkan sudah mengisi dan berhasil submit, tinggal menunggu invitasi aja. Kalau misalkan ada kendala, misalkan gagal submit, atau misalkan sudah mendaftar tapi belum di-invite, bisa hubungi Telegram @ccs-admin, nanti akan dibantu secara manual. Bedanya dengan yang free apa? Jelas akan lebih intens, baik dari stock pick, view saham, watchlist, discuss, dan juga weekly meeting. Ya, ini juga besok weekend kita akan ada meeting juga. Tapi bagi teman-teman yang mungkin pengen lebih santuy ya, bisa swing, terus juga tidak menggunakan Telegram, lebih suka di YouTube dan lain sebagainya, teman-teman bisa subscribe yang member only videonya YouTube cuan-cuan saham. Caranya gimana? Caranya teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham via desktop, bisa via laptop maupun komputer. Nanti di sebelahnya subscribe akan ada tulisan join. Klik pilih salah satu programnya dan selesaikan administrasinya. Nanti akan bisa langsung mengakses member only video. Atau bisa ini ya, klik yang paling kanan ini di our member ini ada join. Nah, teman-teman bisa klik pilih salah satu programnya dan nanti bisa mengakses member only video. Isinya apa? Jadi di setiap hari Minggu itu nanti akan ada konten eksklusif ya, pembahasan market dulu, dan setelah itu akan ada stock pick saham. Seperti itu. 1-3 dan itu cenderung ke swing yang mana lebih santuy. Mungkin lebih cocok buat teman-teman yang profesional sambil kerja, ada kegiatan lain dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu juga akan saya kurasi secara fundamental, teknikal maupun bandarmologi, karena secara komunikasi kita tidak terlalu intens kalau dengan yang YouTube ya. Intinya ada view, ada plan, tinggal dieksekusi aja, ikuti plannya, nanti akan kita update secara berkala baik stock pick dan juga jurnalnya, seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke IHSG, di mana hari ini IHSG turun 0,25%, candlenya tidak terlalu solid ya, sedikit reject lah, dan transaksinya tidak terlalu besar, bahkan cenderung kecil. Ini wajar ya, karena hari Jumat banyak yang TP, tidak ada spread, kelihatan lah kalau marketnya nggak gerak sama sekali. Dan kalau ditanya, sahamku nggak kemana-mana ya, karena tidak ada volume sama sekali. Nah, melanjutkan dari view, sebenarnya masih sama kayak kemarin ya. Intinya saat ini kita sedang di area pullback. Dan kalau misalkan besok ada breakdown, maka kita bisa menuju ke lower low lagi ya. Atau bahkan jadi continuation, bisa juga kayak gini ya, nih. Ini anggaplah sebuah bearish continuation. Kalau misalkan dia breakdown dari support, maka bisa ke area pullback lagi, ke area buy and weakness, di trend line sekitar 8.000, bahkan juga bisa patah dari uptrend lainnya, seperti itu. Itu untuk view kurang bagusnya. Apakah potensinya ada? Ada, karena saya lihat ada beberapa saham yang bisa menarik ke view tersebut ya. Contoh apa? Brand BRPT. Kalau saya lihat so far update-nya masih sama, masih ada downside lah dari mereka selama sebelum ada konfirmasi, seperti itu. Jadi kalau misalkan ternyata nanti Senin terjadi drama, banyak bantingan dan lain sebagainya, ya IHSG bisa turun dulu, seperti itu. Dan saham-sahamnya apa?
Untuk saat ini masih cenderung ke saham Konglo yang akan membawa IHSG koreksi seperti itu. Tapi selama teman-teman tidak memegang saham tersebut ya nggak ada masalah sama sekali. Yang jadi PR adalah yang kalau nyangkut itu perlu diatur porsinya seperti itu. Itu untuk view kurang bagus. Konfirmasinya di berapa? Sebenarnya konfirmasi awalnya ketika nanti dia jebol 8145. Ini kan dia closing di 8163 ya. Misalkan besok jebol 8145, maka ada arah IHSG bisa terkoreksi terlebih dahulu ke sekitar 8.000-an lagi. Dan selama masih uptrend, turun itu adalah kesempatan untuk buy on weakness selama uptrendnya tidak patah. Karena saat ini kita masih berada dalam sebuah uptrend channel, walaupun trennya sudah mulai melemah dari bearish divergence-nya, tapi selama tidak patah, turun adalah kesempatan untuk buy. Tinggal pilih saham yang tepat dan juga cari area entry yang tepat. Itu untuk skenario kurang bagus. Kalau skenario bagusnya gimana? Ya besok dia akan breakout, itu area 8213. Kalau misalkan menembus area tersebut, maka IHSG akan lanjut menguat. Nextnya di 8266, lalu 8350, baru setelah itu all time high lagi. Seperti itu. Jadi ya, gunakan area tadi sebagai trigger-trigger. Untuk pergerakan jangka pendek kita masih cenderung uptrend, jangka panjang juga cenderung uptrend, tinggal pilih-pilih saham yang tepat. Cari yang arahnya ke atas. Kita bisa melihat ya, pergerakan kalau baru arahnya ke bawah, jangan dilawan, jangan ditadah, biarkan bottom terlebih dahulu. Kalau misalkan arahnya ke atas, kita ikuti. Karena di IHSG kita cuma bisa ngelong, alias cuma bisa ambil posisi buy, jadi jangan melawan market yang baru koreksi. Seperti itu. Untuk IHSG, kita akan langsung masuk berapa saham pilihan ya. Yang penting sama selalu, batasi resiko aja. Kita mulai dari ini, kita harus cari yang ada pergerakan sih. Maksudnya kalau misalkan nggak ada pergerakan ya, kita cari yang transaksinya gede deh. Apa nih, BCA, BRI. BRI ini masih ada upside ya. Kalau kita lihat dari downtrend lainnya, masih bisa naik lah. Kalau BCA, Mandiri kemarin udah kita bahas terus ya. Untuk BCA atau BRI ini kita bahas nih. Saya pengen bahas BRI dulu aja deh. Mumpung hari ini flow-nya juga bagus ya. Kita bahas BBRI di mana hari ini dia naik 1,79%. Candle-nya ada sedikit reject dengan volume yang terlihat bagus. Ini indikasi pergerakan didukung oleh market. Ketika harganya naik terus disertai dengan volume yang naik terus. Sebelum kita ke view kecil, kita ke view besar dulu di mana Bank Mandiri ini punya sebuah downtrend channel ya. Nih, dia punya downtrend channel sejak all time high-nya di tahun 2024. Low, lower high, lower low, lower high. Kemarin sebenarnya sudah sempat breakout, cuman masih belum punya higher high. Dan sebenarnya kalau kondisinya sudah seperti ini, kita sudah bisa mengasumsikan bahwasanya BBRI ini sudah breakout downtrend line besarnya. Tinggal kalau dikasih konfirmasi, maka dia akan reversal dan cenderung bullish. Itu clue view besarnya. Pada view kecil, kalau kita perhatikan ya, ini Bank BRI juga sedang dalam kondisi di downtrend channel karena dia cenderung punya yang namanya lower high dan lower low. High, low, lower high, lower low. Maka strukturnya adalah downtrend channel. Itu kalau di view mediumnya. Kalau view kecilnya, dia masih cenderung punya pergerakan uptrend. Dan ya, untuk menyelesaikan downtrend channelnya ini, Bank Mandiri ini bisa naik sampai sekitar 4.100 sekian. Mungkin 4.120 atau bahkan mungkin ya sekitar 4.180. Ini adalah area downtrend line dari BBRI. Kalau kita lihat dari view-nya, maka masih ada kondisi upside dari BBRI. BBRI juga sudah ada breakout nih ya, dia berhasil break dari 3930 dan itu bagus karena dia punya change of character, konfirmasi pada struktur kecilnya seperti itu. Misalkan pun ya BBRI besok koreksi, itu bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness dengan support terdekat di 3860 sampai area 3750 ya. Jadi kalau misalkan besok ada koreksi bisa buy on weakness. Tapi kalau misalkan besok dia bisa menguat, targetnya di 4150 seperti itu. Kok bisa naik bisa turun mas? Ya memang pergerakan kan cuma bisa naik sama turun ya. Sebenarnya juga bisa ke kanan, ya nggak bisa kan ke kiri doang. Nah sebenarnya kalau kita perhatikan dia sedang di area pullback nih ya. Masuk 3940 sampai 4080 dan ya itu mulai most likely ada perlawanan lah harusnya di area tersebut. Tapi kalau kita menggunakan view downtrend channel ini, maka targetnya mungkin sekitar downtrendnya di sekitar 4100 up. Seperti itu. Tinggal kita perhatikan momentumnya. Misalkan dia koreksi dulu, ya bisa aja nanti kenanya di 4080. Atau kalau dia langsung menguat, bisa aja kenanya di 4180. Seperti itu. Tinggal kita perhatikan nanti pergerakannya seperti apa. Kenapa kok saya bikin view kayak gini? Jadi teman-teman bisa memanfaatkan ya, ketika dia posisinya turun, apa yang harus dilakukan. Ketika kondisinya naik, kira-kira bisa sampai mana. Kalau misalkan punya barang, ya bisa sesuaikan juga. Kalau belum punya barang, bisa
disesuaikan juga kalau pengen masuk seperti itu. Yang jelas tuh BBRI masih ada area upside, tinggal batasi resiko, sesuaikan area-area tadi. Kita lihat dari transaksi, hari ini cukup bagus, ada akum yang cukup signifikan dari BBRI. Ini ya, top buyer-nya membeli barang-barang retail. Dan ya, so far so good, ikuti price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Foreign-nya pun juga mulai masuk ya. Itu untuk BBRI, kita lanjutkan, saya pengen coba cek BBRI udah, ada RO kemarin udah ya. BRMS ini sebenarnya ada short term reversal ini kalau kita lihat ya. Nih, bahas nggak nih? Nggak apa-apa lah, kita bahas ya. Kita bahas BRMS di mana hari ini dia naik 2,79%. Candlenya cukup menarik, ada hammer dengan transaksi yang belum terlalu besar. Kalau kita perhatikan ya, BRMS terakhir dia bottom di 850 dan terlihat ada sebuah coveran. Maka dari itu view-nya untuk yang sampai 725, kalau misalkan besok dia break area 935, maka view koreksinya sudah tidak valid ya. Kenapa? Karena dia punya sebuah higher high seperti itu. Dan ya, kalau kita bahas BRMS kayaknya tidak afdol kalau kita nggak bahas gold. Kalau kita perhatikan saat ini pun juga gold sebenarnya sudah patah dari uptrendnya. Ya, ketika kemarin dia bullish dari bulan Agustus sampai peaknya itu di Oktober, dia membentuk sebuah uptrend line dan sudah terlihat patah. Satu hal yang bagus adalah dia masih bertahan dari 0,382. Dan kalau kita perhatikan sudah ada coveran lagi. Terlepas dari katalisnya apapun itu, yang jelas emas ini selama dia tidak lower low, masih ada potensi untuk naik ya. Kenapa saya bikin dua view? Karena yang pertama ini naik untuk pullback ya. Naik mungkin sampai 4.250, lalu habis itu dia lower low lagi atau dia kembali menguat seperti itu. Chance-nya sama-sama ada. Untuk all time high lagi ada. Untuk koreksi pun juga ada juga seperti itu. Tapi untuk sekarang realistisnya kita mindsetnya pullback dulu aja. Either itu naik sampai 4130 maupun sampai 4250-an ke area pullback gold, baru habis itu dia koreksi. Nah, melihat pergerakan gold seperti itu syaratnya dia tidak lower low ya, alias tidak jebol 3893. Kira-kira kalau misalkan mau dijadikan trading plan long, nah mungkin kayak gini. Ini stop loss-nya ditaruh di bawah wick-nya, lalu targetnya di area pullback. Nah, kira-kira setupnya seperti ini. Seperti itu. Nah, itu untuk pergerakan dari gold-nya. Yang jelas akan berefek ke beberapa emiten gold juga. Kalau kita kembali ke BRMS, di mana kalau kita perhatikan dia juga sudah cenderung breakout dari downtrend kecilnya. Ya, ketika dia koreksi dari 1180, dia sudah berhasil breakout downtrend lainnya. Di sini ya. Dia breakoutnya pada tanggal 29 Oktober dan sekarang terlihat membentuk sebuah higher low. High, higher low. Nah, kalau misalkan dikasih higher high, maka valid dia ada short term reversal. Pattern yang dibentuk kalau saya lihat cenderung ke inverted head and shoulder ya, di mana ini shoulder kiri, head atau shoulder kanan atau apapun itu, yang jelas ada short term reversal ketika BRMS breakout area 940. Tapi mindsetnya sama, naiknya adalah pullback terlebih dahulu. Ditambah juga BRMS memiliki sebuah gap dan itu juga bisa jadi PR dari BRMS. Untuk resist dari BRMS ya, kalau misalkan besok dia break 940 sampai 960, maka resistnya ada di 1000, 1040, lalu 1150. Kalau mindsetnya pullback, maka target saat ini adalah di 1140. Kalau misalkan mau dijadikan plan, bisa juga. Kalau setupnya inverted head and shoulder, bisa taruh di bawah shoulder kanan. Ya, SL 5%, TP-nya di 15%, itu di area 1040 sampai 1105. Konfirmasinya apa? Ketika dia breakout. Cuman lebih afdol kalau kita lihat nanti kalau goldnya ada terjadi breakout juga. Seperti itu. Another view, banyak cerita dia mau masuk MSCI awal November dan lain sebagainya. Dan ya, itu mungkin tambahan aja. Intinya saya bahas dari price action. Dari moving average sudah bertengger di atas EMA 20 lagi. Dan kalau dari transaksi masih terjadi net akum untuk sampai saat ini ya. Walaupun sempat ada jualan tapi belum terlalu signifikan. Itu sih ada arah upside kalau misalkan BRMS breakout area 940. Kita lihat dari transaksinya juga cukup bagus dari buyer side-nya ya, seller side-nya pun juga oke kalau kita perhatikan. Jadi ya asumsikan besok chance breakout-nya lumayan bagus lah, di atas 50%. Tinggal kita tunggu konfirmasi dan jangan lupa selalu batasi resiko aja. Itu untuk BRMS, kita lanjutkan. Saya pengen coba cek Telkom udah rebound ya, masih oke lah itulah. Astra lower low, JDA nanti kita bahas di hari Minggu aja
untuk konten konten member only ya. Unit tractor, wah ini ada guyuran kayak kan rebalancing ini. Keluar dari indeks apa ya dia ya, nggak usah saya bahas lah. Bufa, HMSP kemarin udah kita bahas ya. BBNI, nah, ini BBNI sama kayak BBRI tapi posisinya dia udah kena area rejectnya lah, jadi ya koreksi nanti wajar juga. Antam juga bentuknya mirip sama kayak BRMS, tapi kalau inverted head and shoulder dia udah jebol ya. Asumsikan bikin kaki kedua aja sampai ke 3000. Pergerakannya belum signifikan. Gudang garam, wah ini happy cuan ya. Kalau teman-teman ada yang eksekusi gudang garam, kemarin sudah kita bahas ya, mungkin tidak kita bahas lagi. Lap Q-nya juga udah keluar, jadi ya cakep lah gudang garam, happy cuan kalau ada yang ikut mengeksekusi. Saya pengen bahas Dewa aja yang pergerakannya agak lumayan ya. Ya kalau market sepi itu juga pergerakan nggak kemana-mana, nggak bisa dibahas dan lain sebagainya. Oke, kita bahas Dewa di mana hari ini dia naik 3%. Candlenya dari reject dan terjadi volume yang cukup bagus. Terakhir Dewa itu dia naik sampai area 400 ya. Lalu muncul seller yang besar, diguyur dan turun sampai kemarin kaki keduanya di 284. Di sini sudah terlihat adanya bullish divergence ya, ketika turunnya semakin melandai. Di sini dia kuat, di sini dia mulai menyamping. Dan kalau kita perhatikan saat ini, Dewa ini sudah berhasil breakout dari downtrend lainnya ya. Ini mungkin bahasanya belum sih sebenarnya. Ini ya. Dia kan sebelumnya di sini turunnya kuat, dan ini mulai menyamping. Tapi kalau kita bahasanya toleransi, ini sudah berhasil breakout. Kenapa kok toleransi? Karena shadow hari ini, tadi kan kita kan bahasanya kan pakai shadow ke shadow. Dan bahkan shadow hari ini sudah break shadow tanggal 23 Oktober. Jadi ya kita bisa asumsikan ini sudah berhasil breakout seperti itu. Dan ya sudah ada short term reversal dari Dewa. Ya, karena yang sebelumnya dia lower high lower low, di sini masih lower high lower low, sekarang dia sudah break out structure karena dia sudah break 340. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah saat ini Dewa sudah masuk area resistnya, yaitu 400 tarik sampai bawah 286. Nih, ada resist di Fibonacci 0,5 tuh di 338. Ini menarik. Kenapa? Karena dia sudah punya break of structure ya. Ini sudah ada konfirmasi. Kalau misalkan besok dia lanjut menguat ya, targetnya tuh di 350 sampai 370. Itu area pullback-nya dulu. Dan kalau dilihat dari guyurannya di sini, saya rasa asumsikan dia pullback terlebih dahulu. Jadi ya jangan lupa kalau kena 350 sampai 370 terjadi reject kuat, itu bisa take profit sebagian seperti itu. Tapi kalau misalkan besok dia koreksi ya, itu bisa digunakan untuk buy on weakness ya. Misalkan dia turun sampai 300, itu menarik untuk buy on weakness. Kenapa? Karena sudah ada konfirmasi. Yang sebelumnya dia lower high lower low, sekarang dia udah punya higher high, tinggal tunggu higher low, lalu habis itu higher high lagi, seperti itu. Yang penting apa? Dia tidak jebol 286. Maka kalau misalkan mau dijadikan setup, mungkin buy on weakness-nya di 300, stop loss-nya di bawah 286 dan targetnya sama ke 350, seperti itu. Kalau dia naik, tahu apa yang harus dilakukan. Kalau dia turun, juga bisa tahu apa yang harus dilakukan. Another view, kalau teman-teman kondisinya nyangkut, mungkin bisa gunakan untuk atur porsi dulu aja. Kalau kondisinya cash, pengen dieksekusi, bisa cari entry yang bagus, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita cek dalam ya, terjadi distribusi ya, buy volume juga sudah agak kurang oke sebenarnya. Jadi ya, asumsikan ini pullback terlebih dahulu. Untuk Dewa, kita lanjutkan. Saya pengen coba cek Goto, kemarin udah kita bahas ya. Bumi ini juga view-nya mirip kayak Dewa, cuman dia masih belum berhasil breakout aja. Ya mungkin karena hari ini ada rebalancing ya. Jadi ya itulah. BRPT warning ya, hati-hati. Ini kalau misalkan koreksi ya mungkin dia yang bawa tuh. Aman ini juga masih on plan, posisi di support bagus, jadi setup juga, ada setupnya juga di grup CCS. Japfa kemarin udah kita bahas. Seger skip, saya nggak pengen bahas. Jari ini cakep, ada arah ke atas. Saya pengen bahas PTRO aja ya. Oke, kita bahas PTRO di mana hari ini dia 0%.
tidak naik maupun tidak turun dibandingkan closing kemarin. Candlenya tidak terlalu solid, ada reject atas dan reject bawah, dan volumenya juga tidak terlalu besar. Terakhir PTRO dia ketika koreksi sampai 6.500 naik sampai 7.700, dan kita bisa asumsikan PTRO ini masuk ke structure sideways maupun ranging ya. Dia punya high, low, same high, dan juga same low. Kalau kita lihat dari closingnya mungkin toleransi sampai 6.450 seperti itu. Dan ya terakhir dia juga masih merespon area tersebut, tidak membentuk lower low, dan sekarang sudah di 6.800. Kalau kita perhatikan saat ini PTRO dia masih belum keluar dari downtrend lainnya ya. Kalau kita tarik sinar dari shadow ke shadow, nah ini dia masih merespon area tersebut. Maka ya kalau misalkan dia gagal break bisa turun sekali lagi. Ini juga bisa muncul buy on weakness ketika dia menyentuh area 6.475 seperti itu. Bow di area same low dan nanti kejar untuk higher high seperti itu. Kalau kita perhatikan dia baru diresist ya 7.000, kemarin kena reject lalu ada koreksi, itu yang sangat wajar. Dan ya itu untuk PTRO. Yang jelas kalau untuk big view selama dia tidak jebol 6.500 atau kalau kita lihat dari sifatnya ya, selama dia tidak closing di bawah 6.500. Karena kalau shadow beberapa kali nabrak juga. Jadi selama nggak close di bawah 6.500, PTRO masih ada arah untuk menguji 7.600 lagi. Seperti itu. Yang dibutuhkan adalah dia breakout 7.050 maka terjadi sebuah higher high dengan target di 7.500 seperti itu. Ini juga bisa digunakan untuk buy on weakness ya. Misalkan besok dia melemah nih, jadi setup juga SL-nya bisa ditaruh di, kalau intraday ya berarti taruh di bawah shadow. Ya, kayak gini. Targetnya di sekitar 7.600-an. Ya walaupun Konglo ada yang koreksi arahnya, cuma juga ada juga yang arahnya ke atas seperti itu. Yang jelas ini, saya nggak tahu dia apakah akan lanjut bullish atau jadinya reversal. Cuman selama dia tidak jebol dari ranging ini, kita bisa manfaatkan untuk tektok. Sebenarnya kalau misalkan dua arah kita bisa ngelong, bisa nge-short, ngelong, nge-short dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan market kita ini cuma satu arah, jadi kita bisa cari buy on weakness di area yang bagus. Kita lihat transaksinya, so far so good dari si PTRO ini. Akumnya juga masih oke sampai hari ini. Dan ya itu untuk PTRO, yang penting sama selalu batasi resiko aja. Tadi yang makan juga si HP ya, ini pasti EMA 20. Menarik sih ini sebenarnya kalau jadi setup. Itu untuk PTRO. Kita lanjutkan. Unilever belum breakout. Cuan ini juga kayaknya itu sih BRPT, CDIA, Cuan, Brand besok yang jadi sponsor koreksi. Belum ada pergerakan signifikan, jadi belum saya update ya. Ini SMIL malah cakep nih bentuknya. ADI kemarin udah kita bahas, ADMR juga kayaknya udah kita bahas. Belum ada pergerakan signifikan juga. Ratu mulai kembali. NCKL ini masuk LQ45 ya. MDKA ya hari ini jatahnya apa namanya Saratoga Group pada koreksi lah. Pada nggak ada pergerakan soalnya. Saya juga mau bahas apa juga nggak ada pergerakan, marketnya sepi. Brand aja juga transaksinya juga cuma 99 miliar. Nah ini tapi kelihatan ya kalau besok ada potensi koreksi dari brand BRPT, Cuan sama CDIA itu mungkin bisa agak warning lah seperti itu. Archie juga sama view-nya kayak BRMS tadi. Saya pengen Pani. Anak saya pengen masuk YouTube kayaknya tuh. Pani, Bull, Raja, PPP. CBDK kemarin udah kita bahas belum sih? Belum ya? Kita bahas aja deh. Oke, kita bahas CBDK terakhir nih ya. Yang mana ini dia naik 4,5%, candlenya cukup bagus dan transaksinya pun juga terlihat ada ya. Nih volumenya ada spike lah. Ini juga dapat setup sebenarnya CBDK ini. Dan ya untuk CBDK sendiri saya nggak pengen bahas corporate action ya, apakah dia mau akuisisi, mau apapun itu dengan Pani itu terserah. Saya cuma pengen bahas ke price action aja, di mana CBDK ini bergerak dalam kondisi uptrend channel ya. Walaupun
tidak terlalu slope-nya itu sangat lemah, bahkan cenderung sideways, tapi dia masih cenderung uptrend karena di sini dia punya high, low, higher high, higher low. Jadinya pergerakannya uptrend. Jadi CBDK bergerak pada sebuah uptrend channel ini seperti itu. Terakhir dia bottom di 5.500 pas kena uptrend line-nya, dan sekarang dia rebound sampai 6.350. Langsung aja kita bisa tarik Fibonacci dari atas sampai ke bawah ya, dan ini adalah beberapa resist dari CBDK. Kalau kita lihat saat ini dia masih reject dari 6350, itu Fibo 0,382. Kalau misalkan besok dia koreksi, itu bisa dimanfaatkan buat buy on weakness juga. Nah, itu banyak dapat setup ya jadinya di sini. Tuh, manfaatkan buat buy on weakness, area 6000 dengan stop loss di bawah 5500. Untuk resist bisa gunakan Fibonacci, dan target-targetnya ini bisa gunakan Fibonacci aja. Terdekat di ini ya, 6350, 6650, 6900, 7300, baru 7900 seperti itu. Untuk support dari area 6100 sampai area 5800 dengan stop loss di bawah 5500. Ini kalau misalkan skenario besok dia turun kayak gini, misalkan besok dikasih buy on weakness ya, ini turun dulu, bikin higher low, terus habis itu higher high, dan dia sudah ada break of structure, cakep. Tapi kalau misalkan besok dia langsung menguat, most likely nanti akan ada reject dulu, either itu di 0,5 maupun 0,618 baru bikin kaki kedua. Seperti itu. Kalau naik tahu apa yang harus dilakukan, kalau turun juga harus tahu apa yang dilakukan. Kalau kita lihat transaksinya, sebenarnya kalau CBDK ini nggak terlalu menarik kalau dari transaksi indikatornya Stockbit ya. Tapi hari ini terjadi akumulasi yang cukup signifikan ternyata setelah sekian lama ada distribusi. Ini ya, dari broker RB, saya juga nggak tahu ini broker apa. Cuman itu sih, yang penting sama selalu batasi resiko aja. Oke, itu dulu konten kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kata saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.